Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono ditangkap oleh polisi terkait dengan kasus narkoba. Ardhito diamankan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya yang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 12 Januari dini hari. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo menerangkan, pihaknya mengamankan barang bukti berupa ganja. Meski begitu, polisi belum dapat memberikan keterangan secara rinci terkait dengan penangkapan ini. Ardhito sendiri sempat melewati awak media saat digiring menuju ruang pemeriksaan. Tampak pelantun Peter Love itu mengenakan kaos warna putih dan masker warna merah. Dirinya tak memberikan keterangan apapun di hadapan awak media yang menunggu. Ardhito pun hanya tertunduk seraya melewati awak media didampingi oleh petugas. Diketahui Ardhito menjalani pemeriksaan kesehatan. Polisi mengatakan dari hasil urin, Ardhito dinyatakan positif narkotika. Rencananya rilis resmi polisi akan digelar pada Kamis 13 Januari oleh Polda Metro Jaya. Penangkapan terhadap Ardhito ini semakin menambah deretan publik figur tanah air yang terjerat kasus narkotika. Sebelumnya, polisi telah menangkap sejumlah artis lainnya seperti Rizky Nazar, Bobby Joseph, Jeff Smith, dan juga Felinco. Memang benar, kita melakukan penangkapan, kita mengamankan salah satu public figure inisial AP, yang bersangkutan adalah seorang musisi, seorang bintang film. Tadi malam kita amankan di rumahnya di Bilangan Durensawit, Jakarta Timur, yang merupakan pengembangan dari wilayah Jakarta Barat. Dan padanya memang kita temukan barang bukti berupa ganja. Saat ini yang bersangkutan sedang Perlakuan tidak menyenangkan oknum polisi pada warga yang melapor lagi-lagi terjadi. Kali ini menimpa seorang pengemudi ojek online atau ojol di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengemudi ojol tersebut mengaku dipukul oleh anggota Mapolsek Cilengsi pada Senin 10 Januari lalu. Aksi pemukulan ini terungkap dari cerita yang diunggah oleh sebuah akun Instagram bernama @marina_dks. Disebutkan bahwa awalnya pengemudi ojol bernama Charlie tersebut melaporkan kasus kehilangan sepeda motor pada hari kejadian yakni pada Sabtu 8 Januari 2022. Bukan hanya kehilangan motor, driver ojol itu juga kehilangan dompet yang ia simpan di bagasi motor. Namun laporan itu tidak ditanggapi oleh anggota kepolisian yang sedang bertugas. 2 hari kemudian, korban kembali melaporkan kasus pencurian itu. Namun, lagi-lagi tidak ditanggapi dan ia bahkan diminta untuk mengikhlaskan motor tersebut. Akhirnya, karena sudah tidak tahan, pengendara ojol tersebut kemudian protes. Seketika, anggota polisi tersebut marah dan memukul dada korban. Peristiwa ini dibenarkan oleh Kapolsek Cilengsi Kompol Andri Alam saat dikonfirmasi. Oknum polisi yang tidak diketahui identitasnya itu pun kini telah menjalani pemeriksaan oleh Polres Bogor. Terkait peristiwa ini, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin menyampaikan permohonan maaf. Iman menegaskan pihaknya sudah memberikan sanksi tegas pada oknum tersebut sesuai dengan kode etik yang berlaku. Ia juga memastikan laporan korban kini tengah ditangani oleh pihaknya. Korban sendiri kehilangan motornya saat tengah menarik ojek. Kali itu penumpangnya berpura-pura meminjam motornya dan tak pernah kembali.
Kisah ini juga sempat viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie, driver Grab ojol yang mengalami kemalangan, kehilangan kendaraan motor NMAX, yang mana pada saat waktu itu sempat viral, saat ini viral. Alhamdulillah masalah itu sudah diselesaikan dengan respon yang sangat luar biasa, baik di institusi Polres Cilengsi, khususnya kepada Bapak Kapolsek Andi Alam dan seluruh jajarannya yang sangat respon dan positif menyambut saya dan memproses segala urusan yang sedang saya hadapi ini dengan sangat baik. Untuk masalah kesalahpahaman antara saya dengan salah satu oknum, biarkanlah proses hukum berjalan. Semoga dengan adanya kejadian ini, institusi kepolisian kita jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai memukul pengemudi ojek online atau ojol dan anaknya di Pamulang, Tangerang Selatan, kini oknum perwira TNI AL ditetapkan sebagai tersangka. Perwira berpangkat mayor itu terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sebelumnya, tersangka berinisial B tersebut juga telah menjalani penahanan sejak Senin 10 Januari. Penahanan dilakukan di Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 3, Jakarta. Penetapan tersangka ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama TNI, Julius Wijoyono. Mayor B telah diperiksa dan terbukti melakukan pelanggaran hukum penganiayaan kepada korban Purwandih berusia 47 tahun dan anaknya Fadil berusia 14 tahun yang berusaha melerai. Penyidikan terhadap tersangka masih berlangsung dan akan diproses secepatnya. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono juga telah menegaskan tidak akan ada prajurit yang lolos dari hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana. Hal itu sudah menjadi komitmen dari institusi TNI, mulai dari Panglima TNI dan jajaran di bawahnya, bahwa prajurit yang salah akan diproses secara hukum. Sebelumnya diberitakan, Mayor B diduga memukul driver ojek online atau ojol dan anaknya pada Minggu 9 Januari 2022 petang. Oknum TNI itu melakukan penganiayaan lantaran tak terima kendaraannya disalip. Akibatnya, korban bernama Purwadih dan anaknya Fadil mengalami sejumlah luka pukulan. Sementara itu, kantor Polsek Pamulang, Tangerang Selatan kemudian digeruduk puluhan driver ojol dengan menggiring pelaku untuk meminta proses hukum. Kesorotan lainnya Tribuners, kasus pembunuhan bocah 9 tahun yang jasadnya ditemukan di hutan Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku ternyata adalah kerabat korban yang masih berusia 18 tahun. Pembunuhan ini dipicu pelaku yang ingin memiliki ponsel korban untuk menggantikan ponsel miliknya yang rusak. Polisi mengatakan tersangka ingin mengganti ponselnya lantaran ia sudah kecanduan game online Free Fire. Peristiwa ini bermula saat pelaku WH membeli rokok di warung pada Minggu 9 Januari pagi. Kala itu ia melihat korban RGR bersama dua temannya duduk di dekat warung.
WH lantas mengajak korban ke rumahnya. Sesampainya di rumah tersangka, RGR dan saudaranya yang lain bermain game online. Tersangka lantas mengajak korban untuk memancing dan meminta ponselnya untuk ditinggal dengan dalih akan hilang apabila dibawa. Keduanya sempat beristirahat dan memakan makanan ringan. Tersangka kemudian pamit pada korban dengan alasan membeli minum. Namun ternyata pemuda tersebut mengambil golok yang kemudian ia gunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka kemudian menyembunyikan jasad korban dengan kayu kering dan juga tanah. Ia juga sempat diinterogasi oleh ketua RT setempat namun mengelak. Tersangka baru mengakui perbuatannya setelah diamankan oleh polisi setempat. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam pidana seumur hidup atau mati. Korban, di mana korban memiliki sebuah HP, di mana HP yang dimiliki oleh korban itu sangat berbeda sekali dengan pelaku, sehingga pada saat itu juga mungkin terbesit daripada pelaku menginginkan HP yang dimiliki oleh korban, sehingga pada saat itu juga si pelaku mengajak korban untuk datang ke rumahnya. Akhirnya disepakati mereka berdua datang ke rumah. Di sana di rumah tersangka terdapat ada beberapa keponakan yang bermain game juga pada saat itu. Nah, pada saat itu juga mungkin terbesit juga menginginkan HP karena HP yang dimiliki oleh tersangka itu rusak. Karena memang dari hasil pemeriksaan, tersangka ini memiliki kecanduan bermain game online. Beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Seorang pria asal Grobogan, Jawa Tengah ditangkap polisi setelah mengaku sebagai anggota polisi. Modus tersebut digunakan pria itu untuk memperdaya seorang janda kaya asal Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat terbuai dengan rayuan pelaku, harta korban terkuras hingga 300 juta rupiah. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bernama Suwiknyo ini mengaku berpangkat Aibtu dan berdinas di Satreskrim di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Korban sendiri merupakan seorang pebisnis di Pulau Sumatera. Tak terima dengan ulah pelaku, SH pun akhirnya mengadu ke Polres Tasikmalaya Kota. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya pelaku berhasil ditangkap jajaran Satreskrim. Modus operandi tersangka yakni meminjam uang berkali-kali pada korban. Korban mempercayai tersangka lantaran ia berupaya mengagunkan SK pengangkatan ke bank. Perkenalan keduanya bermula dari aplikasi pencarian jodoh pada Juni 2021. Keduanya sempat menjalin kasih hingga akhir tahun 2021. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 1 unit mobil Mercedes-Benz, 1 unit Honda CBR, dan beberapa perlengkapan anggota kepolisian. Rupanya pelaku tak hanya sekali melakukan aksinya. Ia mengaku menggunakan modus yang sama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Pelaku berbohong sebagai anggota polisi, kemudian pelaku mengirim foto identitas menggunakan atribut Polri. Kemudian pelaku meminjam uang, membujuk, mengiming-imingi korban untuk dinikahi, sehingga korban memberikan sejumlah uang melalui transfer. Pelaku dengan korban itu awal mulanya itu bertemu atau kenalan di medsos inisial H. Berlanjut ke media sosial WhatsApp sehingga komunikasi yang intens. Pelaku dengan korban itu kurang lebih 3 kali bertemu. Oh, sempat bertemu. Kurang lebih 3 kali bertemu di Tasikmalaya 2 kali. Polres Cimahi, Jawa Barat mengungkap kasus pembunuhan seorang remaja berusia 17 tahun yang jasadnya ditemukan di kebun karet. Peristiwa pembunuhan ini rupanya dipicu dendam lama antara korban dan pelaku yang merupakan anggota kelompok motor. Dalam kasus ini, polisi menangkap 5 pelaku yang 1 diantaranya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Mereka yakni MIW berusia 18 tahun, RH berusia 18 tahun, YAF berusia 21 tahun,
SPE berusia 23 tahun dan RPA berusia 17 tahun. Kasus bermula ketika para pelaku berkumpul di sekitar Jalan Raya Cipatat untuk merayakan malam tahun baru sambil mengonsumsi minuman keras. Kemudian korban yang saat itu menggunakan jaket kelompok motor lain berboncengan dengan temannya melintas di Jalan Raya Cipatat dan terlihat oleh para pelaku hingga akhirnya dikejar. Setelah terkejar, korban langsung dipajak menggunakan berbagai senjata tajam. Saat itu korban masih dalam keadaan hidup dan sempat melarikan diri ke area perkebunan karet, tetapi korban akhirnya ditemukan meninggal dunia. Saat melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan topeng. Polisi menyebut para pelaku diringkus selang 6 hari penemuan jasad korban di lokasi yang berbeda, seperti Garut, Tanjung Priok, dan Cimahi. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Bahwa diduga pelaku sudah memang menunggu, mengincar dan ketemu korban untuk dilakukan penghabisan. Akhirnya setelah mendapatkan titik terang, Satreskrim dipimpin Bapak Kasareskrim melakukan penangkapan terhadap satu tersangka yang saat itu bisa ditangkap awal, yaitu Muhammad Indra, yaitu Ira. Dari keterangan tersangka yang ditangkap ini, yang di Jalan Cipatat, kemudian berkembang ke temannya yang bernama Iki. Kemudian berkembang lagi bernama Yuda. Kemudian berkembang lagi nama Saka, dan tersangka yang terakhir adalah atas nama RPA. Untuk RPA tidak kami tampilkan karena masih di bawah 18. Kesorotan lainnya Tribuners, Polres Dumai akhirnya mengungkap kasus penemuan jasad pria pemilik salon berinisial J di rumahnya di Ratu Sima, Kecamatan Dumai, Riau pada Minggu 9 Januari siang. Pria 62 tahun tersebut nyata dihabisi nyawanya oleh kekasih sesama jenisnya yang baru dikenalnya selama 2 hari. Setelah melakukan penyelidikan, polisi hanya menangkap pelaku kurang dari 12 jam pasca penemuan jasad korban. Pelaku berinisial SL berusia 24 tahun diringkus di sebuah hotel di Pekanbaru. SL merupakan warga Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Korban dan pelaku diketahui merupakan pasangan sesama jenis yang baru 2 hari berkenalan melalui sebuah aplikasi kencan khusus. Setelah berkenalan, keduanya membuat janji untuk bertemu di kota Dumai pada Sabtu 8 Januari 2022. Dengan menggunakan travel, pelaku menuju ke kota Dumai dan bertemu dengan korban. Seusai bertemu, pelaku diajak korban untuk bertamu ke rumahnya untuk makan malam. Korban kemudian mengajak berhubungan badan, namun ditolak oleh pelaku. Tak terima terus diajak berhubungan badan dengan korban, pelaku yang melihat pisau di meja langsung mengambil dan menikam tubuh korban sebanyak 9 kali. Setelah membunuh, pelaku lantas kabur dengan membawa dompet, sepeda motor, dan ponsel milik korban, serta pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Diakuinya, pelaku yang juga tinggal di Pekanbaru itu sempat singgah di kosannya untuk menyimpan pisau. Kemudian menginap di hotel untuk mengelabui petugas sebelum akhirnya diamankan oleh polisi. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan pada petugas hingga harus dilakukan tindakan tegas terukur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Korban mengajak pelaku untuk melakukan perhubungan badan. Kemudian pelaku tidak mau, kemudian melihat di samping tempat tidur itu meja rias ada pisau, diambillah pisau itu sehingga ditikam korban sebanyak 9 kali. Barang-barang juga diambil, diantaranya ada handphone Samsung 2, kemudian dompet juga dibawa, di situ ada ATM, ada uang milik korban, kemudian sepeda motor juga dibawa.
Gara-gara tak terima ditilang oleh polisi, seorang pria di Kuningan, Jawa Barat nekat membakar motornya pada Selasa 11 Januari. Aksinya ini pun membuat warga dan petugas kepolisian yang menilang merasa bingung. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di dekat pos Taman Cirendang. Kejadian ini sempat terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial. Polisi menerangkan peristiwa ini bermula ketika pria bernama Asep itu diberhentikan petugas, lalu ditanya tentang surat izin mengemudi dan surat motor. Asep sendiri diberhentikan oleh petugas karena dirinya tidak memakai helm. Sesaat setelah diberhentikan, Asep sempat meminta izin kepada petugas untuk mengambil sesuatu di motornya. Tak disangka, warga desa Kelapa Gunung, Kecamatan Keramat Mulia, Kuningan ini malah membakar motornya. Anggota kepolisian pun langsung bergegas memadamkan api di motor tersebut. Api bahkan sempat merambat ke kendaraan roda 2 di dekatnya. Terkait dengan peristiwa ini, polisi mengamankan pelaku dan juga kendaraan sebagai barang bukti. Baru-baru ini China menciptakan matahari buatan dan memecahkan rekor terbaru. Disebutkan bahwa matahari buatan ini mengeluarkan panas hingga 70 juta derajat Celcius atau sekitar 5 kali lebih panas dari matahari asli. Selesai kabar ini beredar, media sosial dihebohkan dengan video detik-detik matahari buatan itu telah diluncurkan. Video dengan narasi bahwa China telah meluncurkan matahari buatan itu mulai beredar pada Senin 10 Januari di media sosial Twitter. Hal ini lantas menghebohkan dan menuai pujian warganet atas keberhasilan China. Dalam video yang beredar, tampak banyak orang berkumpul di tepi pantai menyaksikan yang disebut matahari buatan diluncurkan. Dari jauh terlihat cahaya berwarna oranye, kemerahan, dan tampak berbentuk bulat perlahan meluncur ke atas. Warga tampak heboh, bersorak, dan merekam momen tersebut. Dalam banyak video dibubuhi keterangan bahwa itu merupakan momen saat China melaunching matahari buatan. Namun, setelah ditelusuri, video itu bukan merupakan pelepasan matahari tiruan yang dibuat China dalam pemberitaan. Video itu hanya merupakan proses peluncuran roket. Untuk diketahui, para ilmuwan China membuat matahari buatan ini dengan tujuan bisa membantu manusia untuk menciptakan energi bersih tidak terbatas. Benda itu disebut matahari buatan karena mampu meniru reaksi fusi nuklir yang menjadi tenaga dari matahari asli dengan menggunakan hidrogen dan gas deuterium sebagai bahan bakar. Proyek matahari tersebut sudah dimulai sejak 2006 lalu dan telah menghabiskan biaya hingga 701 juta pound sterling atau setara 13,5 triliun rupiah.
Ke informasi terakhir Tribuners, beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan video pedagang yang membuang cabai ke jalan. Diperkirakan cabai yang dibuang mencapai ratusan kilogram dari berbagai jenis. Aksi buang cabai tersebut terjadi di Jalanan Pasar Rakyat Paya-Ilang, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah. Peristiwa terjadi sekira pada Sabtu, 8 Januari 2022 lalu. Dalam video yang beredar, tampak ada berbagai macam cabai yang berhamburan di jalan raya, seperti cabai merah, cabai hijau, hingga cabai rawit. Lantaran dibuang di jalan, cabai itu hancur dilindas oleh pengendara yang melintasi pasar. Tampak pula seorang wanita yang diduga adalah pedagang pasar menyampaikan kekesalannya. Sedikitnya ada 6 karung cabai berbagai jenis bernilai 10 juta rupiah yang dibuang ke jalanan. Aksi tersebut buntut dari kekecewaan pedagang karena barang dagangannya sepi pembeli pasca lapak jualan mereka direlokasi. Sudah beberapa hari terakhir, para pedagang dilarang berjualan di bahu jalan tempat mereka biasa menggelar dagangannya. Hal ini merupakan dampak dari surat keputusan pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Marwandi Munte. Pihaknya mengeluarkan surat penetapan aturan zonasi pedagang di kawasan Pasar Paya-Ilang. Rupanya aturan itu tak sepenuhnya membuat para pedagang terbantu. Sebagian dari mereka merasa dagangannya justru semakin sepi, seperti para pedagang cabai ini. Terkait hal tersebut, para pedagang berencana mendatangi kantor DPR Aceh Tengah untuk menyampaikan keluhan mereka. Pusing hancuri. Aku kena membela seselengku bewen ni demi masyarakat Pailang. Kena hana melempar menong santan. Kelara hubung nurumkan, tapi demi persatuan, demi saraina, demi kekompakan pasar masyarakat pasar Pailang. Oke. Jadi si kami minta satu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Muaski, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!